Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Selasa 10 Mei 2022. Jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex _ID. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow dulu Instagramnya untuk dapat informasi dan seputar informasi sinyal dan analisa setiap harinya ya. Jadi hari ini kita ada dua analisa dan sinyal di sini, ada analisa swing dan intraday ya. Untuk analisa swingnya kita di Euro GBP, kita kemudian untuk analisa intraday-nya di GBP CAD ya. Kemudian di sini di Euro GBP kita analisa dari time frame M30 hingga daily. Kemudian kita ambilnya buy ya. Jadi statusnya Euro GBP ambilnya buy karena kita lihat di sini dia sudah ada change of the character. Kemudian untuk GBP CAD kita analisa dari time frame M15 hingga weekly atau weekly W1 ya. Kemudian di sini kita ambil posisinya sell karena kita lihat dia sudah ada breakdown trendline dari weekly ya. Jadi dia sudah breakdown dari trendline weekly-nya gitu ya di GBP CAD. Kemudian di sini untuk Euro GBP kita buy limit di 0.84355. Kemudian stop loss di 0.84125 ya. Untuk TP-nya di 0.85934 ya. Kemudian untuk resiko loss 0,01 lotnya sekitar 2,93 dolar ya. Ini per 0,01 lotnya. Untuk risk and rewardnya 1:6. Oke. Nah, di sini yang beda dari sebelum-sebelumnya, kita kasih tambah expirednya. Jadi Euro GBP ini kan sinyalnya swing ya, jadi pastinya agak lama untuk dan jarak antara harga dengan area buy limit cukup jauh juga. Jadi cukup lama mungkin untuk menyentuh area buy limit. Nah, di sini untuk expirednya kita kasih sampai 24 Mei 2022. Ya, jadi setelah lebih dari 24 Mei dan buy limit belum tersentuh ya itu bisa dihapus aja gitu. Kemudian untuk GBP CAD kita sell limit di 1.60699. Kemudian stop lossnya di 1.61012. Kemudian TP di 1.57999. Untuk resiko loss 0,01 lotnya sekitar 2,29 dolar. Nah, di sini risk and rewardnya 1:8 ya. Kemudian untuk expirednya berakhir sampai 13 Mei 2022. Oke, seperti biasa. Oke, analisanya bisa swipe kanan dulu di sini untuk analisanya. Euro GBP dan di sini GBP CAD ya. Oke, seperti biasa jangan lupa like dulu. Kita bahas satu persatu dari Euro GBP terlebih dahulu. Terus di Euro GBP kita pindah ke daily dulu. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari sini udah ada perubahan arah tren ya, kalau teman-teman bisa perhatikan. Sini sudah ada breakout structure, kemudian dia membentuk charge ya, atau change of the character di sini ya. Harga kembali lagi masuk ke area demand ya, dan push up ya. Oke, jadi harga sudah masuk ke area demand dan lanjut untuk kenaikannya ya. Oke, kita di sini pindah ke H4 dulu. Nah, di sini di H4 kalau teman-teman perhatikan di time frame tengahnya aja, time frame middle-nya, dia juga sudah ada change of character juga di sini ya. Harga sempat koreksi masuk ke area demand ya, dan melanjutkan kenaikan dan membentuk breakout structure ya di sini. Jadi sudah jelas. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini ada FVG M15 ya. Jadi harga ada kemungkinan kuat
bakal turun lagi masuk ke area FVG. Nah, di sini kita ambil posisi buy limit di sini ya. Oke, pindah dulu ke H1 30. Oke, kita tunggu. Nah, di sini di M15 sudah jelas ya, udah kelihatan ya. Di sini ada change of character. Terbentuk di sini ya. Untuk entry-nya kita ambil dari M15-nya di sini ya. Satu candle bearish terakhir sebelum dia breakout structure ya. Sini. Ini range-nya 2 kali lipatnya dari candle merah ini ya. Kita pindah ke H4 dulu. Nah, jadi untuk Euro GBP masih ada kemungkinan untuk turun masuk ke area FVG terlebih dahulu ya, sebelum masuk ke area order block kita. Ini range-nya masih panjang sampai 24 Mei ya. Jadi apabila harga masih di situ-situ aja, enggak menyentuh area buy limit seperti ini. Nah, jadi harga sudah ya, udah nggak bisa dipakai lagi ya. Jadi kalau udah harga sudah masuk buy limit tapi dia lebih dari 24 Mei ya, terpaksa kita nggak bisa ikutkan gitu. Oke, kita pindah ke GB Weekend. Nah, sebelumnya di GB Weekend kita juga ada sinyal di sini 19 April, ini kita hapus saja ya, karena harga tidak menyentuh area sell limit kita. Oke. Nah, di sini kita pindah ke weekly dulu gitu. Jadi di chart weekly ini dia sudah break dari trendline-nya ya. Nah, ini kan trendline dan ini trendline yang terbentuk di time frame weekly. Sini adalah area support. Dan di sini dia sudah break ya. Jadi tren sudah berubah arah menjadi bearish ya untuk jangka panjangnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan dia masih ada target penurunan hingga ke area ini ya, cukup jauh sekali. Jadi untuk kesempatan berikutnya kita bisa ambil posisi sell terus menerus ya. Tapi untuk target dekat mungkin di area ini, dan kemudian target kedua di sini dan target terakhirnya di sini. Oke, kita pindah ke H4 dulu atau ke daily. Di daily sama aja ya, nggak ada apa-apa. Kita langsung ke H4 aja. Nah, di H4 sendiri kalau kita perhatikan dia juga sudah ada breakout structure dan di sini dia tidak masuk. Dia naik tapi tidak melebihi ini ya. Jadi masih sehat. Oke. Tidak membentuk touch juga di sini. Oke, dia setelah breakout structure naik masuk ke area ini. Di sini dia kemudian ada pantulan ya di sini ya, atau pullback setelah masuk ke area ini. Oke, kita pindah ke satu dulu. Di H1 sendiri kita lihat di sini adalah candle bullish terakhir ya, sebelum dia drop.
Kita perhatikan lagi lebih detail di time frame rendah seperti M15. Nah, di sini kalau kita perhatikan dia ada charge ya. Jadi setelah breakout structure di sini dia break dari area swing low-nya ya, atau lower low, atau dia membentuk sebuah lower low ya, atau dia break dari low-nya yang ini ya. Harga break, nah, di sini dia sudah membentuk charge ya. Kenapa disebut charge? Karena high sebelumnya tidak lebih tinggi dari high yang sebelumnya ya. Jadi dia membentuk high tapi dia tidak membentuk melebihi high yang sebelumnya. Jadi dia tidak melebihi begini ya. Yang mana artinya dia membentuk higher low ya. Setelah membentuk higher low, dia break dari low sebelumnya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan dia juga sudah membuat lower low ya, yang mana artinya di sini dia juga sudah ada konfirmasi ya untuk turun, sudah membentuk lower low dan higher low tuh. Dan di sini ada higher low lagi, high yang lebih rendah dari yang ini. Oke, setelah ada charge, di sini ada breakout structure ya, yang barusan saja terbentuk. Kita tandai dulu. Oke. Kita kasih tanda M karena dia di time frame M15 ya. Oke, kemudian harga koreksi ke atas dulu. Bukan naik dulu, menyentuh ke area sell limit kita di sini ya. Ini adalah candle bullish terakhir dan kita ukurannya range-nya 2 kali ukuran candle ini ya. Kita pakainya setengah dari ukuran candle ini ya, titik entry-nya gitu. Untuk target penurunan kita ambil yang low terakhir ini ya, atau low-nya daily ya. Kita ambil yang paling bawah aja di sini. Karena untuk target panjangnya dia masih melanjutkan penurunan ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk GBP Cat. Oke, mungkin sekian dulu dengan video analisa kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten ya. Oke, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pandangan lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.